Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Biozone, pada video kali ini kita akan bahas mengenai derivat dari epidermis. Nah, apa itu derivat? Nah, derivat ini bisa kita sebut sebagai modifikasi atau metamorfosis atau bentuk lain dari jaringan epidermis. Jadi, kalau dalam video yang lain kita bicara mengenai karakteristik daripada epidermis, misal epidermis itu satu lapis, kemudian ukurannya teratur, isodiometris. Nah, pada derivat epidermis ini memungkinkan untuk bentuk yang lain yang dapat kita amati karena juga memiliki fungsi yang khusus atau memiliki fungsi yang berbeda dengan derivat yang lain atau epidermis pada umumnya. Nah, kita akan bahas beberapa jenis dari derivat epidermis. Yang pertama ada sel kipas atau bulliform cell. Kemudian ada stomata, trichomata, dan juga litosit atau litokis. Jadi derivat epidermis yang akan kita bahas ini ada 4. Sel kipas, stomata, trichomata, dan litosit atau litokis. Nah, pada pembahasan ini kita akan bahas dulu mengenai sel kipas dan stomata. Nah, untuk sel kipas, ini adalah sel yang lebih besar daripada sel epidermis. Jadi, kalau kita bicara mengenai sel kipas, ini bentuknya akan nampak seperti kipas, sehingga jika kita bandingkan dengan sel-sel epidermis di sampingnya, itu kita akan melihat dengan jelas nampak perbedaannya. Di mana untuk sel kipas ini memiliki bentuk yang besar seperti gelembung, kemudian dinding tipis, dan juga memiliki vakuola yang berukuran sangat besar. Kemudian sel terbesar berada di bagian yang tengah, sehingga kalau kita ilustrasikan ini nyaris sama seperti kipas. Dan di sini kita juga bisa menemukan adanya vakuola yang berukuran besar. Nah, untuk sel kipas ini tidak bisa kita jumpai pada semua tumbuhan. Ini hanya pada kelompok monokotil, kecuali untuk Helobiae, itu kita tidak akan jumpai adanya sel kipas. Jadi untuk sel kipas misal pada daun jagung, kemudian juga daun pisang, itu daun-daun yang familiar dengan sel kipas ini. Kemudian sifat dari sel kipas ini adalah hygroskopis, artinya ini sangat kering. Jadi ketika ada air, maka akan sangat cepat air ini meresap ke dalam. Artinya dengan sifatnya yang hygroskopis, maka sel kipas ini memiliki kemampuan untuk menyerap air dengan sangat cepat. Lalu fungsi dari sel kipas ini adalah untuk membuka atau untuk membantu membuka daun yang menggulung. Jadi biasanya untuk daun yang menggulung itu untuk sel kipas yang kosong atau tidak berisi. Jadi itu akan mengkerut, kemudian ketika terkena air, maka air akan segera masuk ke dalam sel kipas dan sel kipas kemudian menggelembung. Nah, sehingga terjadilah dorongan yang mengakibatkan untuk daun yang tadinya menggulung itu menjadi terbuka. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mengatur tegangan turgor. Jelas di sini berfungsi sebagai pengatur tegangan turgor karena di sini plasma menekan untuk dinding sehingga mengakibatkan gulungan dari daun itu menjadi terbuka. Nah, di sini ada sel kipas atau bulliform cell pada zymais atau pada jagung. Jadi bisa kita lihat di sini ada bagian yang berbeda ukuran dengan epidermis yang lain. Ini adalah sel kipas, bentuknya seperti kipas. Kemudian di sini juga sama, ini bulliform cell. Jadi itu untuk bulliform cell kita bisa jumpai pada tumbuhan monokotil kecuali dari Helobiae.
Kemudian yang kedua adalah stomata. Stomata ini adalah celah atau lubang pada epidermis yang dibatasi oleh dua sel penutup. Nah, stomata ini sering juga kita dengar dengan istilah mulut daun. Tapi setelah belajar ini kita bisa kembali mengoreksi bahwa stomata itu bukan hanya terletak pada daun, tapi juga bisa terletak pada bagian yang lain dari organ tumbuhan yang memiliki warna hijau. Nah, terdapat pada seluruh bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Kemudian pada daun hijau terdapat pada bagian adaksial dan juga abaksial. Artinya stomata ini untuk daun yang berwarna hijau atau daun hijau itu dapat kita jumpai stomata pada bagian permukaan atas juga pada permukaan bawah. Kemudian pada tumbuhan dikotil jumlah stomata sekitar 1000 sampai 100.000 buah per sentimeter persegi. Jadi sini ukurannya satuannya luas. Jadi dalam ukuran 1 cm persegi itu bisa ditemukan adanya 1000 sampai 100.000 buah stomata. Nah, kemudian untuk bagian-bagian dari stomata yang pertama ada berupa sel penutup atau guard cell. Kemudian ada stoma atau forus atau aperture. Kemudian juga ada sel tetangga, subsidiary cell. Kemudian istilah lainnya adalah accessory cell. Kemudian ada ruang udara dalam atau substomata chamber, di mana nanti kita akan lihat bagian-bagian daripada stomata ini. Ingatkan dulu bagian yang paling penting itu adalah sel penutup, kemudian stoma atau forus dan juga sel tetangga. Kemudian nanti di balik itu bisa kita jumpai adanya ruang udara dalam. Nah, pada gambar di samping ini adalah guard cell atau sel penjaga. Kemudian ini adalah forus atau lubang. Kemudian ini adalah accessory cell atau sel tetangga. Kemudian di tengah dari guard cell, ini ada vakuola, kemudian juga ada stomata yang berwarna hijau. Kemudian ruang udara dalam itu berada di balik daripada ini. Nah, ini sel penjaga. Kemudian ini sel tetangga. Jadi yang dimaksud dengan sel tetangga ini adalah sel yang letaknya tepat berada di samping dari sel penjaga. Lihat ini adalah sel tetangga. Ini sel tetangga, ini sel penjaga, kemudian ini forus. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana ruang udara dalam ini letaknya berada di sini. Kemudian ini adalah stomata. Jadi ini dilihat dari samping. Jadi perspektifnya kita ubah. Kemudian yang selanjutnya macam-macam dinding pada sel penutup. Yang pertama ada dinding perut, dinding punggung, dinding luar, dan dinding dalam. Nah, kalau kita kembali ke gambar yang ini, yang disebut dengan dinding perut itu adalah ini. Jadi yang letaknya tepat pada yang bersentuhan dengan forus atau pori. Kemudian ini adalah dinding punggung. Kemudian kalau kita lihat dari atas ini adalah dinding atas, kemudian di baliknya itu adalah dinding bawah. Atau nanti kita lihat di sini ini adalah dinding atas, kemudian ini dinding bawah. Ini dinding perut, kemudian ini dinding punggung. Nah, kita lihat ini nomor 1. Ini adalah sel penutup. Jadi secara keseluruhan ini menggambarkan tentang sel penutup. Kemudian yang kedua ini adalah sel tetangga, yaitu sel yang berdampingan dengan sel penjaga. Kemudian yang ketiga ini forus atau pori. Kemudian yang nomor 4 ini adalah dinding perut. Ini dinding perut. Kemudian dinding punggung ini ditunjukkan oleh nomor 5. Kemudian yang 6 adalah dinding luar. Letaknya di atas. Kemudian dinding dalam. Ini letaknya di dalam. Kemudian ada rigi luar, ini ditunjukkan oleh nomor
8. Ini rigi luar, ini rigi dalam. Jadi itu adalah struktur dari stomata ketika dilihat dari perspektifnya ini dari samping. Jadi di sini kita bisa lihat adanya dinding luar dan juga dinding dalam. Oke, untuk video ini kita akhiri, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.